Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salsabila Siregar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul membaca. Baik, materi yang pertama itu ada pengertian dari membaca. Menurut Tarigan, membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Nah, pada saat waktu membaca, pikiran akan sekaligus memproses sebuah informasi yang terdapat dalam bahasa tulis, sehingga bisa dikatakan bahwa membaca sebenarnya adalah sebuah kegiatan berpikir, menelaah, mencari informasi dan makna-makna yang terkandung dalam bahasa tulisan. Informasi yang diperoleh tersebut akan diproses secara kognitif atau berdasarkan pengetahuan yang faktual yang diolah dengan kritis dan kreatif agar menjadi sebuah informasi yang padat dan kompleks. Proses yang kognitif itu akan bermanfaat untuk memahami informasi yang terdapat pada tulisan, sehingga dapat menjadi sebuah ilmu pengetahuan di masa yang akan datang bagi para pembaca. Lalu, materi selanjutnya itu ada jenis-jenis membaca. Yang pertama itu ada membaca nyaring. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang mengeluarkan suara ketika membaca. Intonasi yang digunakan harus tepat ketika menyuarakan sebuah tulisan yang dibaca. Suara yang dikeluarkan pun harus dilafalkan dengan keras agar pendengar dapat menangkap informasi dan pesan yang disampaikan pembaca dengan baik. Lalu yang kedua itu ada membaca dalam hati. Membaca dalam hati atau membaca senyap adalah kegiatan membaca yang dilakukan tanpa suara, tanpa gerakan bibir atau kepala. Membaca senyap ini hanya mengandalkan kecepatan mata yang bergerak ketika membaca. Membaca senyap ini lebih cepat dari pembaca nyaring karena hanya dibaca di dalam hati, sehingga kecepatan membaca dapat diatur oleh diri sendiri. Lalu yang ketiga itu ada membaca klasikal. Membaca klasikal adalah kegiatan membaca yang dilakukan secara bersama-sama. Contohnya adalah ketika siswa satu kelas yang membaca bersama-sama. Membaca klasikal bertujuan agar mempermudah dan membantu pembaca yang kurang atau kesulitan dalam membaca agar dapat meniru atau mengikuti para pembaca lain. Lalu yang keempat itu ada membaca berkelompok. Membaca berkelompok adalah kegiatan membaca yang dilakukan per kelompok atau per regu secara bersama-sama. Kegiatan membaca per kelompok ini ditujukan agar guru atau pengawas dapat memperhatikan dengan lebih serius murid yang sudah lancar dan tidak dalam membaca. Lalu yang terakhir itu ada membaca perorangan. Membaca perorangan adalah kegiatan membaca yang dilakukan perorangan atau individu. Biasa dalam kegiatan membaca ini ditujukan untuk penilaian yang dilakukan oleh guru atau dosen kepada murid mereka. Selanjutnya, materi terakhir itu adalah manfaat membaca. Manfaat membaca yang pertama itu adalah membaca dapat memberikan sejumlah informasi dan pengetahuan yang sangat berguna dalam praktik kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah ketika membaca, otomatis otak akan memproses kata per kata ketika membaca dan mengelolanya menjadi sebuah informasi. Informasi tersebutlah yang kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan untuk mempermudah kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua itu adalah membaca dapat menjadikan berkomunikasi dengan pemikiran, pesan, dan kesan pemikir-pemikir besar dari segala penjuru dunia. Maksudnya adalah dalam kegiatan membaca tidak hanya untuk mendapat informasi, tapi digunakan untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran dari penulis ke pembaca. Pesan tersebut disampaikan untuk memberitahu pembaca tentang hasil pemikiran penulis. Lalu yang ketiga itu adalah membaca dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dunia. Maksudnya adalah kegiatan membaca itu bersifat fleksibel. Proses kegiatan membaca pun selalu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi sesuai zaman, sehingga membaca dapat menyesuaikan.
Lalu yang terakhir dari manfaat membaca adalah membaca dapat mengetahui peristiwa besar dalam sejarah, peradaban, dan kebudayaan suatu bangsa. Maksudnya adalah membaca sesuatu buku itu pasti untuk mengetahui sebuah peristiwa atau mencari informasi yang terjadi di zaman dahulu. Semakin banyak membaca suatu buku, maka semakin banyak pula informasi yang diketahui mengenai peristiwa, sejarah, ataupun kebudayaan suatu bangsa.